Ya, oleh karena itulah maka ya nilai-nilai luhur itu selalu setiap hari, setiap tahun kita ulang kisah itu. Kisah itu diulang-ulang terus begitu, setiap mesti harus diulang-ulang dalam rangka kita mengenang tentang bagaimana nilai-nilai yang dibawa oleh keluarga Nabi Ibrahim. Pertama adalah tentang nilai tauhid itulah. Jadi tentang kekuatan kekokohannya tauhid. Yang kedua adalah tentang totalitas ketaatannya kepada Allah. Begitulah ya, totalitasnya kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah tentang apa, Bapak Ibu sekalian? Tentang pengorbanan yang luar biasa. Bahkan mau mengorbankan anaknya. Kalau itu sudah perintah Allah, maka tidak peduli. Maka dia tetap yakin akan apa yang Allah perintahkan kepadanya dan dia taat. Ya. Nilai-nilai apa lagi tentang rasionalitas? Ya, Nabi Ibrahim itu di dalam mengajak kepada kaumnya kepada tauhid itu dengan menggunakan akal pikiran gitu. Tidak punya yus pokoknya koyo ngono, ndak, tetapi adalah dengan rasionalitas. Kemudian hal yang penting juga nilai-nilai yang terkait dengan Bapak Ibu tentang bagaimana keluarga yang harmonis. Ya, dialog dengan anaknya walaupun dia tahu begitu ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya maka tidak dengan sendirinya langsung diperintah kemudian dia sembelih, tetapi dia dialog dengan siapa? Anaknya, ditawarkan bagaimana pendapatnya, begitulah. Termasuk juga adalah nilai-nilai bahwa Ibrahim itu juga memikirkan bukan tentang dirinya dan keluarganya saja, tetapi tentang masa depan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada pagi hari ini masih memberikan kita semua iman, takwa, taufik hidayah serta kesehatan sehingga kita bisa menghadiri kajian Ahad pagi di Masjid Ar-Rahmah sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in dan juga para pengikut-pengikutnya yang setia melaksanakan syariat serta sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum kita memulai kajian Ahad pagi ini, terlebih dahulu kita buka dengan bacaan basmalah dan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di tengah kita semua Ustadz Muflih Wahyanto. Untuk itu mari kita siapkan diri kita untuk menerima tausiah dari beliau. Kepada Ustadz Muflih Wahyanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah
صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله في السر والعلن وفي كل وقت لعلكم تفلحون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu jamaah kuliah Ahad pagi rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama mari kita saling mengingatkan untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan kesehatan lahir dan batin buat kita dan hadir di majelis ini. Hari ini kita berada di tanggal 12 Dzulhijjah, betul ya, 12 Dzulhijjah. Berada di bulan yang mulia, bulan haram, dan di hari-hari yang mulia. Kita masih berada di hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu yang paling kita ketahui adalah tidak boleh berpuasa. Jadi ada ibadah kok nggak boleh berpuasa, itu bagian daripada ibadah. Nabi sendiri menyatakan dalam satu sabdanya itu, ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi. Hari-hari tasyrik itu adalah hari makan dan hari minum, dan juga hari-hari untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan minum kita itu dengan berzikir, maksudnya bahwa kita mendapatkan makanan minum itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka sesungguhnya ibadah yang paling utama itu adalah zikir dan berdoa. Itu adalah ibadah yang paling utama. Saat-saat hari ini adalah saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji dan masih di Mina, apa yang mereka lakukan? Bekerja? Enggak. Zikir saja. Karena itu enak-enak wong tindak kaji ki ora mikir gawean. Mangan karo zikrullah, salat, begitulah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, jika kita ingin berbicara kepada Allah, maka melalui apa? Doa kita. Kita berdoa kepada Allah, hakikatnya kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesempatan kepada kita secara khusus, ya. Kita berbicara itu dan kita berzikir pada saat melakukan ibadah-ibadah ritual. Seperti apa? Salat. Mestinya zikir itu setiap saat. Dan kadang-kadang lupa. Maka Allah berikan kesempatan untuk zikir dan berdoa ketika kita salat. Termasuk dalam ketika melaksanakan ibadah haji, itulah yang ada adalah zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu doa-doa yang mustajab itu yang terkait dengan mengiringi ibadah ritual. Itu doa. Doa pada saat kapan? Doa salat, pas salat, pas sujud. Bahkan Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajidun fa akhirut doa. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya itu ketika dia sujud. Maka banyak-banyaklah dia
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Dan kita sholat ketika membaca zikir dan juga berdoa kepada Allah sebelum sholat, antara adzan dan iqamah, begitu ya. Setelah sholat yang mengiringi itu pada qiyamul lail, menjelang subuh, saat subuh, setelah subuh, begitulah ya saat ritual ibadah puasa. Bukankah saat orang berpuasa itu saat-saat yang doanya makbul, saat ibadah haji. Begitulah, oleh karena itulah Allah itu seakan-akan memberikan waktunya secara khusus ya, supaya kita itu selalu zikir dan berdialog pada saat kita melaksanakan ibadah-ibadah ritual. Oleh karena itulah kita berdoa kepada Allah kalau kita ingin berbicara kepada Allah. Nah, ketika kita sholat, ketika kita berdoa itu kan kita sedang berbicara kepada Allah, sedang curhat, sedang mohon pertolongan, mohon ampunan, mohon maaf, atau sedang mohon segala sesuatu kekuatan ya di dalam menghadapi berbagai macam cobaan dunia dan sebagainya. Ya. Yang kedua, jika kita ingin Allah berbicara kepada kita, Allah berbicara dengan kita ya. Kalau tadi kita berbicara dengan Allah, kita doa. Kalau Allah berbicara dengan kita, kalau kita ingin begitu, berarti kita apa? Membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Tapi maksudnya membaca Al-Quran sak maknani, mengetahui artinya. Nek maca Quran ora ngerti artinya ya ora ngerti karepe, begitu. Walaupun kita meyakini membaca Al-Quran itu tidak tahu artinya pun ada nilai ibadah. Itu membaca Al-Quran walaupun tidak tahu maknanya. Tapi kalau membaca hadis tidak tahu maknanya, dapat pahala enggak? Baca hadis, maca hadis gitu neng orang ngerti karepe, ngentekke wektu. Nah, ya percuma. Orang ngerti gitu. Tapi kalau baca Quran walaupun enggak tahu artinya dapat pahala. Maka tetap walaupun enggak tahu ngerti artinya ya tetap maca Quran, begitu. Tapi kalau mau hadis itu ya mestinya ngerti, baca satu hadis ngerti maknanya, ngerti karepe. Nah, kalau kita ingin Allah berbicara dengan kita, maka kita membaca Al-Quran dan mengetahui maknanya itu. Maka kadang kita membaca Al-Quran ya mendengarkan Allah berbicara dengan kita. Ketika Allah mengisahkan umat terdahulu, mengisahkan tentang kehidupan para nabi dan para rasul, begitulah. Atau kemudian ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah sedang berbicara kepada kita tentang kenikmatan hidup di surga, tentang kesengsaraan hidup di neraka. Itu Allah sedang berbicara dengan kita. Atau kadang-kadang kita ketika membaca Al-Quran, kemudian Allah menasihati kita tentang apa yang harus kita lakukan agar kita selamat bahagia dunia akhirat, dan apa yang harus kita tinggalkan agar kita selamat dunia dan akhirat. Jadi kembali lagi kita katakan, jika kita ingin berbicara dengan Allah maka berdoalah. Berdoa bukan membaca doa. Lain lagi membaca doa. Maca doa wis maca doa ping pirang-pirang. Dongane apa? Orang ngerti karepe, jadi bukan membaca doa. Karena sebagian ada orang membaca doa, sholat kuwi yo maca ning orang ngerti karepe, ya itu berarti membaca doa, bukan sedang berdoa, bukan sedang berzikir, tapi sedang membaca zikir dan membaca kalimah doa. Jadi saya katakan adalah berdoa. Kalau berdoa dan berzikir berarti apa yang kita ucapkan tahu karepe, apa yang kita ungkapkan tahu. Ini menjadi penting ya. Jadi kalau kita ingin berbicara kepada Allah, maka berdoalah. Bukan membaca doa loh, tapi berdoalah. Berdoa itu ngerti karepe kita. Nah, kalau kita ingin juga ya Allah berbicara dengan kita, maka bacalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah, tapi juga dengan catatan tahu
tahu artinya. Orang ngerti karepe begitu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian rahimakumullah. Nah, kita ini sekarang pada hari-hari ya mengenang tentang perjuangan kehidupan keluarga Nabi Ibrahim yang penuh dengan nilai-nilai luhur yang kemudian itu diwariskan kepada kita, bahkan kemudian dilembagakan dalam sebuah ibadah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Jadi di bulan Dzulhijjah ini ada dua ibadah yang sangat penting, agung bagi kita, adalah ibadah haji dan ibadah kurban. Keduanya ini adalah apa? Ya, terkait dengan kehidupan kehidupan keluarga Nabi Ibrahim. Bagaimana mereka hidupnya itu? Ya, kita tidak tahu kecuali karena kita mendengarkan kisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan kisahnya. Siapa yang berkisah tentang kehidupan Nabi Ibrahim? Siapa? Allah. Nggak ada yang tahu kecuali karena Allah, melalui firman Allah di dalam Al-Quran. Coba tentang kisah ini kita lihat firman Allah. Ketika Ibrahim muda, Ibrahim waktu masih remaja dan muda, itu dikisahkan. Dia adalah seorang remaja atau pemuda yang sangat gigih di dalam mencari kebenaran, dan kemudian setelah dia ketemu dengan kebenaran itu, maka dia gigih untuk menebarkan tauhid kebenaran itu kepada kaumnya, kepada umatnya. Begitulah. Dan ini Allah kisahkan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 51 sampai dengan 70. Ayat 51 sampai 70. Allah firmankan demikian. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu wa kunna bihi alimin. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu wa kunna bihi alimin. Dan sungguh kami telah menganugerahkan kepada Ibrahim itu petunjuknya, ya, petunjuk kenabian. Wa kunna bihi alimin, dan aku tahu betul tentang Ibrahim itu yang sesungguhnya sejak kecil sampai dia mendapatkan sampai dengan dia berjuang dalam kehidupan menegakkan tauhid. Allah yang sangat tahu. Idz qala ya liqaumihi li abihi wa qaumihi ma hadhi tamathilul lati antum laha akifun. Ingatlah ya, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, ma hadhi tamathilul lati antum laha akifun. Yang mengatakan itu, patung-patung apaan ini yang kalian semuanya tekun menyembah? Gitu. Dia bertanyakan kepada bapak dan kepada siapa? Kaumnya. Dan dikisahkan bapaknya sendiri adalah seorang pembuat patung yang disembah. Maka dia mempertanyakan, ini patung apaan yang kalian sembah ini? Ya, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab ketika ditanya itu, wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapatkan ya sejak dulu nenek moyang kami itu menyembah patung ini. Ini kebanyakan nggak pakai rasio di dalam, pokoknya melu baik. Nang apa toh kok sama menyembah? Yus pokoknya mbahku yo koyo ngene, kan gitu. Sama sekali jawabannya itu tidak rasional. Alasannya kenapa? Kan begitu. Dan nanti kemudian Ibrahim itu akan menjelaskan, mempertanyakan tentang tidak rasionalnya mereka menyembah patung itu. Mereka mengatakan qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka mengatakan, ya sejak dulu kami mendapati nenek moyang kita itu yang menyembah patung itu. Ya. Qalu wajadna aba'ana laha abidin.
Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kata Ibrahim, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim. Kamu dan nenek moyang kamu itu sesat dan sesat yang sangat nyata. Begitu Ibrahim mengatakan. Sesat nyata. Kaget kaumnya. Ya. Maka mereka mengatakan, qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Mereka mengatakan, "Hai Ibrahim, kamu itu datang kepada kami ini dengan membawa kebenaran, tenanan atau main-main?" Guyon apa piye to iki? Wani-wanine gitu. Mengatakan, "Kamu itu sesatnya nyata iki tenan apa guyon?" Gitu. Begitulah gitu. Qala Nabi Ibrahim mengatakan, "Barabbukum rabbus samawati lal ardil ladzi fatarahun wa ana ala dzalikum minasyahidin." Sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang memiliki langit dan bumi dan yang menciptakan itu. Wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan aku berani untuk menjadi saksi atas apa yang aku katakan ini. Begitulah, aku menjadi saksi atas apa yang aku katakan ini. Gitu. Ya. Ya. Wa tallahi, kata Nabi Ibrahim, la aqidanna asnamakum ba'da an tuwalli mudbirin. Demi Allah, katanya. Ya, sebagian mendengar. Ya. Ya. La aqidanna asnamakum ba'da an tuwalli mudbirin. Aku akan membuat tipu daya terhadap patung-patung, berhala-berhala yang kamu sembah kalau kamu sudah meninggalkan patung-patung ini. Jadi ada yang mendengarkan semacam itu, ya gitu. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ila yarji'un. Betul, kemudian setelah orang-orang meninggalkan patung-patungnya, Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh patung-patung itu. Illa kabirallahum, kecuali meninggalkan patung yang paling besar. La'allahum ila yarji'un, dengan harapan nanti mereka kembali dan bertanya kepada Ibrahim. Jajal kan begitu. Tanya begitu. Ya. Ya. Faja'alhum judadan illa kabirallahum la'allahum ila yarji'un. Qalu, setelah mereka kembali mau menyembah patung-patungnya, ya, qalu, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa ini yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Innahu minadh dhalimin, kurang ajar ya. Dia zalim, berbuat aniaya, kurang ajar dia. Qalu, sebagian mereka kemudian ada yang mengatakan karena pernah mendengar, ya. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami pernah dengar, ya, ada seorang pemuda yang sering mencela Tuhan kita, ya. Namanya adalah Ibrahim. Wah, ini ada yang mendengar gitu Ibrahim. Qalu, maka kemudian sebagian mengatakan, ya, dengan mahnya, fa'tu bihi ala ayunan nasi la'allahum yashhadun. Datangkan Ibrahim itu biar dilihat oleh banyak orang dan semua orang menyaksikan. Datangkan ke sini, kita sidang, begitulah. Setelah Ibrahim datang, kemudian qalu, mereka bertanya kepada Ibrahim, a anta fa'alta hadza bi alihatiha ya Ibrahim? Betulkah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini, wahai Ibrahim? Kan begitu. Maka apa? Ya, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Dia mengatakan, tak kasih tahu ya, yang menghancurkan berhala Tuhan kamu itu adalah yang paling besar ini. Oh, dia setelah menghancur itu kampaknya dikalungkan gitu. Itu yang paling besar itu. Dia ngiri itu, ngiri itu yang paling besar itu, maka dihancurkan. Begitu, ya. Bal fa'aluhu kabirum hadza fas'aluhum, maka tanyakan saja kepada Tuhan-Tuhan kamu itu, ingkanu yang tikun, jika mereka bisa berbicara.
Ini kan apa namanya, mengulik akal rasionya ya orang-orang yang menyembah berhala. Ya. Apa berarti Ibrahim itu sedang berbohong? Tak kandhani yo sing ngora-arik iki sing gedhe kuwi. Ini sedang berbohong atau tidak? Berbohong. Yakin sedang berbohong? Oh. Ya mesti orang juga tahu itu nggak berbohong, itu sedang bendobi dan kadang-kadang gitu kita tahu dan mengatakan janjane kae lho sing anu ning janjane biar berpikir begitu ya. Ya memang dikatakan Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali 3 kali. Pertama yaitu ketika mengatakan itu loh tak kandhani sing menghancurkan patung-patung itu adalah yang paling besar. Walaupun hakikatnya nggak berbohong dia, jelas ya gitu. Yang kedua adalah juga ketika apa namanya, ketika diajak oleh ayahnya untuk menyembah berhala di perjalanan dia kemudian mengaku sakit, gitu, lemes gitu. Ini sakit, aku sedang sakit. Ini alasan. Berbohong nggak itu? Berbohong. Itu mboten bohong kaya Nabi Ibrahim gitu. Timbangane nyembah etok-etok loro. Bareng itu loro menghindar dari maksiat, boleh nggak? Biar yakin kan gitu, timbang diajak maksiat paling spleng alasan tuh sakit. Nah alasan liyane wah bisa ditinggal nek wis sakit ayo wis itu aja gitu ya. Makanya paling gampang sih nek golek alasan kayak loro kayak urape enak. Begitulah maka alasannya itu ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika musim paceklik, ya dia bersama istrinya ke Mesir dan kemudian ditemui oleh raja yang sangat lalim. Dia kalau melihat wanita cantik itu sepinginnya akan merebut saja maka ketika Ibrahim membawa istrinya Siti Sarah kan begitu, maka kemudian ditanya itu siapa sih yang dibawa itu? Dia mengatakan itu saudaraku, begitu, saudara perempuanku. Ya kita yang ngapusi tapi janjane ya nggak ngapusi, ya saudara seiman kan nggak ada yang beriman kecuali dia, begitu saudara. Biar apa? Dia tidak berbuat lalim. Sebab nggak ngerti kuwi bojone mesti bojone sing dipateni, kan gitu ya, ya kan gitu. Wah pateni sik kan gitu, ya. Maka dia karena saudaranya dia tidak dibunuh saudaranya karena tidak merebut, tapi akhirnya kemudian Siti Sarah dipanggil dan kemudian dia ingin berbuat apa? Merebut istri, tetapi kemudian Allah memberikan mukjizat. Setiap kali mendekati siapa? Siti Sarah selalu lumpuh begitu sampai 3 kali begitulah, sehingga dia menyadari wah ini wanita yang sangat istimewa sekali. Dengan kesadaran maka dia dibebaskan, bahkan memberikan hadiah budak yang namanya Siti Hajar itulah. Begitulah ya. Jadi Nabi Ibrahim pernah bohong ya, dia bohong ya seperti Nabi Ibrahim itu maksudnya. Kira-kira seperti itu, bukan bohong tenanan sakarpe. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga kita boleh berbohong, bahkan tidak boleh jujur. Nggak boleh jujur dalam 3 hal. Dalam 3 hal. Ketika perang kok jujur, ya malah ente-entean. Boleh berbohong, namanya siasat ketika perang. Yang kedua adalah ketika mendamaikan orang yang sedang berselisih, jujur. Nah jujur jenenge adu domba gitu. Itu nggak boleh jujur. Jangan benci sok ngondol karo dewa, itu namanya adu domba. Walaupun dia itu tidak baik, tetap katakan bahwa dia itu adalah orang baik dalam rangka supaya mendamaikan. Itu boleh. Boleh apa tadi? Berbohong. Malah tidak boleh, nggak boleh jujur, itu gawat ya. Jujur jenengane adu domba, itu nggak boleh jujur. Yang ketiga adalah yang dibolehkan kata Rasulullah ketika apa? Ngumbali bojone, istri. Lah kuwi kudu bojone kudu oke digombali. Wis pokoke sing paling ayu sampean gitu, semuanya begitu, semasakane gitu. Walaupun tidak, ini penting itu
kembali. Itu boleh itu. Wah, anak jujur karo bojone bentrok terus kan begitulah. Itu dibolehkan itu untuk membuat apa namanya kemesraan itu selalu. Neng nek muji bojo ki sing tenanan aja ngece. Ya no, wis ketok ngerti nek elek. Wis sing paling apik koyo ngono kuwi ya lagi jenenge ngece gitu ya. Gitu. Begitulah ya. Kembali kepada kisah Nabi Ibrahim tadi ya, begitulah. Ya, kemudian Nabi mengatakan, itu loh yang paling besar, itulah yang menghancurkan. Tanyakan saja jika mereka bisa berbicara. Farajau ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Mereka pun kemudian kembali kepada kesadarannya, sadar dan saling mengatakan kepada teman-temannya, innakum antumudz, kalian itu yang zalim. Kamu kok tidak menjaga Tuhan kita. Kenapa tidak ada yang menjaga? Sampai kemudian dihancurkan oleh Ibrahim, ya. Summa nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantikun. Kemudian mereka itu dengan rasa malu menundukkan kepala di hadapan Ibrahim seraya mengatakan, Ibrahim, kamu tahu kan kalau mereka itu tidak bisa berbicara, kan begitu. Nah, disinilah kemudian Ibrahim meneguhkan logikanya. Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Kamu tahu dia tidak bisa berbicara, bagaimana kamu kok menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan bahaya? Ufilakum, celaka kamu, wa ma ta'buduna min dunillah, dan semua yang disembah selain Allah. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak mikir? Wah, itu. Ini keberanian siapa? Nabi Ibrahim. Apa kemudian kesadaran mereka itu kemudian meneguhkan dan kemudian iman? Tambah marah gitu. Nek kalah penguasa kok kalah alasan nesu. Wah gitu, iya ya gitu alasan ya supaya pateni ae penjara wae kan gitu. Angger ora iso berdebat yang enggak rasional gitu, maka marah mereka marah. Qalu kharriquhu. Katakan, bakar saja sekarang Ibrahim tuh, bakar saja Ibrahim. Qalu wangsuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Tolong bantu Tuhan-Tuhan kamu itu, jangan kau biarkan saja begitu. Jika kamu ingin bertindak, segera bertindak, bakar Ibrahim. Begitu, ya. Harriku wangsuru alihatum in kuntum fa'ili. Nah, kemudian mereka mengambil kayu bakar dan kemudian menyalakan api. Ibrahim kemudian dilemparkannya dalam kisah itu pakai apa namanya? Kayak pelintengan pelintengan raksasa. Wah gitu. Kan saking panasnya nggak mungkin nyemplung kayak yang goreng. Jadi dari jauh begitu sampai kemudian terlempar. Tetapi Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Aku pun, kata Tuhan, berfirman, "Hai api, kuni bardan, jadilah kamu sejuk, dingin, wassalaman, dan menyelamatkan ala Ibrahim." Ya, begitulah. Dan api itu adalah tidak terasa panas bagi siapa? Bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Waradu bihi kaidan faja'alnahumul ahsarin. Dan mereka ingin melakukan kejahatan terhadap Ibrahim, tapi kami, kata Tuhan, jadikan mereka orang-orang yang merugi. Di dunia rugi, kalah, dan di akhirat juga merugi. Ini adalah kisah tentang Ibrahim muda yang sangat teguh di dalam menegakkan tauhid. Dia tidak takut terhadap resiko di dalam menegakkan kebenaran. Dan di dalam menyampaikan kebenaran itu, ya, dia menggunakan akal, pikiran, rasio. Termasuk ketika berdebat dengan raja, ya, raja yang sangat Namrud saat itu yang mengatakan bahwa itulah sangat lalim, ya seperti Fir'aun. Dan memang itu termasuk Fir'aun konon gitu, karena Fir'aun itu banyak gitu. Itu Fir'aunnya pada zaman siapa?
Nabi Ibrahim. Karena kebetulan budak ada Fir'aun sama zaman Nabi Musa. Kan begitu. Ketika berdebat tentang Tuhan itu, Ibrahim mengatakan, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Kan gitu ya. Apa kata dia? Wah, aku ya iso mateni atau menghidupkan. Jeneng Raja Lalim kan gitu. Pateni ya mati gitu. Yang mestinya dipateni dibebaskan, itu dia mengatakan seperti itu hakikatnya. Tapi kemudian Ibrahim mengatakan, ya, sesungguhnya Tuhan ya menerbitkan matahari dari timur. Ya, sekarang kamu terbitkan matahari dari barat. Lah itu mati kutu lah gitu. Fabuhital ladzi kafar, maka menjadi bingung. Isora iso. Itulah cara Ibrahim di dalam menyampaikan kebenaran tauhid kepada musuhnya. Nah, inilah Ibrahim muda. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ceritanya tidak sampai di situ. Ketika dewasa, maka dia kemudian menikah dengan Siti Sarah, dan itu tidak dikarunia anak sampai usia lanjut berapa? 85 tahun, karena disunat itu tahun umur 80 tahun, disunat sunatnya 80 tahun. Kemudian ya sudah lama sekali begitu tidak diberikan anak, tidak diberikan anak, ya. Kemudian Ibrahim selalu berdoa. Akhirnya sang istri yang namanya Siti Sarah mengikhlaskan supaya Ibrahim menikahi siapa? Siti Hajar yang tadinya ada budak. Tentu budak ya, jangan bayangkan budak mesti tidak jelek ya gitu. Baru kok kadang bayangannya budak itu elek, ini budak itu ora mesti kaya ngono. Ini glowing terusnya gitu ya. Jadi begitulah ya. Dan kemudian dinikahi ya oleh Ibrahim, dan kemudian beberapa saat kemudian Ibrahim diberikan anugerah berupa anak yang namanya Ismail. Begitulah doa Nabi Ibrahim, itu selalu dipanjatkan, dan akhirnya melalui rahim Siti Hajar lahirlah seorang anak yang namanya Ismail alaihissalam. Tentu sangat gembira. Dalam kegembiraan yang membuncah ini, ya, Allah menguji kepada Ibrahim yang ujian yang tidak gampang. Kemudian meminta kepada siapa? Allah meminta kepada Ibrahim supaya membawa Ismail dan ibunya Siti Hajar hijrah dari Hebron, dari Palestina menuju ke Makkah. Begitulah ya. Dan betul, kemudian dibawalah anaknya dan juga istrinya ke Makkah. Sesampainya di Makkah, maka kemudian setelah memberikan menempatkan berbenah-benah, segera Ibrahim pamit kepada Siti Hajar di dalam hal ini. Kaget Siti Hajar dalam hal ini. Kok begitu kita ditempatkan di sini kok langsung ditinggal pergi kembali kepada istrinya yang ada di Palestina, yaitu Siti Sarah. Maka kemudian dia mengatakan, wahai Ibrahim, tidakkah engkau meninggalkan kami dengan perbekalan yang terbatas ini? Ibrahim tidak berani menjawab, sama sekali tidak menjawab, diam saja. Karena menjawab piye, ya saking enggak ya gitu, orang tegel begitulah ya. Sampai 3 kali itu ditanya oleh, apakah engkau tega betul akan meninggalkan kami berdua dengan jabang bayi ini? Tapi karena hendak menjawab, akhirnya Siti Hajar memberanikan dengan menyatakan, wahai Ibrahim suamiku, apakah ini perintah Allah begitu? Nah, baru kemudian Nabi Ibrahim mengangguk, ya, ini adalah perintah Allah. Begitu Ibrahim menganggukkan kepalanya, maka mantaplah Siti Hajar dan mengatakan, wallahi demi Allah, jika ini perintah Allah, tinggalkan wahai Ibrahim kami, karena pasti Allah yang akan menjaga kami. Demikianlah, maka kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan ibu, istrinya dan anaknya Ismail.
Di dalam perjalanan beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Rabbana ya Rabb, ya Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, sungguhnya aku telah meninggalkan sebagian daripada keturunanku melalui Ismail, ya, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali, yaitu Makkah, inda baitikal muharram, tetapi dekat rumahmu yang mulia, yaitu Baitullah, Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhanku kami, gitu, aku tinggalkan mereka itu supaya kelak, ya, mereka menegakkan salat. Ya. Waj'al afyatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati manusia itu rindu, cenderung kepada mereka, rindu untuk berkunjung ke Baitullah. Warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun, dan berikanlah rezeki kepada mereka itu berupa rezeki buah-buahan agar mereka senantiasa bersyukur. Ini doa yang sesungguhnya agak aneh juga, ya. Satu sisi tadi menempatkan anak keturunannya di lembah yang tidak ada tanaman, ning mohon kepada Allah supaya diberi rezeki buah-buahan, gitu ya. Karena bagi Allah adalah sesuatu perkara yang mudah, begitulah. Ya, oleh karena itu di Mekah itu ya urusan buah-buahan itu ya gampang didapat, walaupun mungkin impor gitu. Tapi begitulah, itulah dapat apa saja ada di situ. Itulah doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Ibrahim selalu mengunjungi beberapa kali untuk mengunjungi anaknya, yaitu Ismail di Mekah. Begitulah, selalu berkunjung, beberapa saat berkunjung. Kemudian ketika dia berkunjung dan kemudian Ismail ini tumbuh menjadi remaja yang sudah bisa diajak untuk apa? Untuk bekerja sama, membantu Ibrahim dalam bekerja, termasuk di dalam membangun kembali Ka'bah itu di atas fondasinya itu. Maka kemudian Allah menguji lebih besar lagi, yaitu perintah untuk mengorbankan anaknya. Itu pun juga kita mendapatkan kisah itu dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan 111. Saya itu disebutkan demikian, Rabbi habli minas salihin. Ibrahim selalu berdoa, ya Rabb, anugerahkan kepada aku anak yang termasuk anak yang saleh. Begitulah Ibrahim selalu berdoa itu. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kabar gembira dengan lahirnya anak yang begitu sabar, halim, santun dan sabar. Falamma balagha ma'au sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Ya. Falamma balagha ma'au sa'ya, ketika Ismail itu mencapai usia dewasa dan bisa diajak bekerja bersama bapaknya Ibrahim, dia berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi aku menyembelih kamu, atau diperintahkan untuk menyembelih kamu. Fanzur madza tara, maka perhatikan, ya, apa pendapatmu, bagaimana pendapatmu. Begitulah. Qala, maka kemudian siapa? Nabi Ismail mengatakan, qala if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni
insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Insyaallah engkau akan mendapatiku, itu termasuk orang yang sabar. Begitulah ketaatannya seorang anak kepada siapa? Kepada ayahnya, karena dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan saja. Ya. Ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya sudah pasrah dan sudah siap untuk melakukan penyembelihan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan Ibrahim telah merebahkan Ismail atas pelipisnya, atas dahinya, sudah dia siap untuk menyembelih. Fanadainahu ayya Ibrahim, kemudian kami panggil, hai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu, engkau telah melaksanakan perintahku. Ya. Qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang sangat nyata. Kata Allah sendiri mengatakan ini ujian yang luar biasa. Ada yang diuji itu. Diuji yang luar biasa. Itu ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bidzibhin adzim, maka kemudian kami gantikan Ismail itu dengan sembelihan yang gemuk, yang besar. Wa fadainahu bidzibhin adzim wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan pujian terhadap Ibrahim, contoh pada Ibrahim itu kepada generasi-generasi setelahnya. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Salam sejahtera bagi Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim itu termasuk orang-orang yang beriman. Itulah ujian yang kedua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada keluarga Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah ketika sudah mendapatkan anak, suruh hijrah dan ditinggalkan, bahkan sampai kemudian habis semua bekalnya, sampai pun air saja tidak ada, air susu juga mengering. Akhirnya kemudian Siti Hajar mencari air, lari ke bukit Safa, seakan ada air, kemudian terlihat fata morgana di Marwa, dia lari berkali-kali tapi tidak kemudian dia mendapatkannya. Maka Allah saja yang kemudian memberikan pertolongan. Setelah usahanya, sa'inya itu melelahkan, maka dia kembali kepada Ismail dengan pasrah, dan ternyata ketika sampai kepada pembaringan Ismail, air muncul dari kakinya yang kemudian disebut dengan air Zam-Zam, dan air Zam-Zam itu tidak ada air yang yang melebihi sak botol pinten ya, apalagi dapatnya dari Mekah kan gitu ya, 1 liter berapa kan, ratusan ribu, mahal. Nek didol, kalau ke Mekah ya nggak ada dol-dolan begitu ya, mulai sak oke lihat nang sak pol-pol ya gitu ya. Masak aja kalau ada masak pakai air Zam-Zam. Nek adus ya mungkin bisa juga tuh bawa ember gitu atus air Zam-Zam. Itulah air ya, mukjizat. Nah, kemudian sa'inya siapa? Siti Hajar dari Bukit Safa ke Bukit Marwah yang berkali-kali itu diabadikan dalam ritual ibadah haji dan umroh, yaitu sa'i dari Safa ke Marwah. Begitulah. Kemudian ujian yang kedua ketika Ibrahim disuruh untuk menyembelih anak-anaknya. Dan sebelum menyembelih pun, wah itu godaan setan yang luar biasa. Iblis mendatangi siapa? Ibrahim. Mendatangi siapa? Ismail. Mendatangi siapa? Siti Hajar. Ya, untuk apa?
tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka semuanya teguh dalam pendiriannya. Ya, disebutkan ya kan gitu. Ketika mimpi itu tanggal 8, konon itu kalau ulama, maka disebut dengan tarwiyah. Tanggal 8 disebut hari tarwiyah, itu hari ketika merenung. Jadi mimpi kemudian merenung. Setelah itu yakin, mantap. Maka kemudian disebut paham Arafah. Tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Ya, ya. Kemudian setelah itu apa namanya? Tanggal 10 eksekusi. Sudah paham betul kan gitu. Bahkan ketika dia akan melakukan eksekusi itu kan gitu, didatangi iblis. Itu tanggal 10-nya itu kan gitu ya. Tanggal 10-nya itu kan begitu. Tapi kemudian dia melaksanakan. Itu disebut dengan hari tanggal 10 hari nahar. Nah, kemudian apa? Keteguhan Ibrahim, Ismail dan ibu atau istrinya Ibrahim, Siti Hajar ini dari godaan setan. Inilah yang kemudian dilambangkan dalam ritual ibadah haji, yaitu melempar jumrah, yaitu ula, wusta dan Aqabah. Itulah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kita melihat tentang bagaimana keluarga yang ketaatannya luar biasa. Itu ya, bapaknya, ibunya, dan anaknya. Dan dalam contoh kita itu banyak kehidupan. Itu yang teladan yang luar biasa, keluarga yang luar biasa. Sebab ada yang apa namanya? Bapaknya, suaminya nabi, tapi istrinya kafir, anaknya kafir. Namanya siapa? Nabi Nuh. Betul kan begitu ya? Nabi Nuh. Walaupun dia seorang nabi, istrinya kafir dan juga anaknya kafir. Ada yang suaminya bejujak, tapi istrinya solihah. Siapa? Bejujak gitu. Asiyah, ya. Istrinya siapa? Asiyah, suaminya Fir'aun. Dia iman luar biasa. Imannya begitu, ya. Kemudian ada yang suami dan istrinya bejujak kabeh. Namanya siapa itu? Abu Lahab sama Ummu Jamil. Itu kan gitu, kafir sama-sama kafirnya. Jadi contoh yang paling baik yang mana ibu-ibu? Nabi Ibrahim, suaminya, bapaknya soleh, istrinya solihah, anaknya soleh. Nggih, pengen niku Bu. Contoh, ning Nabi Ibrahim itu garwane kali siap. Ya, itulah. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, itulah ujian yang Allah ya berikan kepada keluarga Nabi Ibrahim ya. Oleh karena itulah maka ya nilai-nilai luhur itu selalu setiap hari, setiap tahun kita ulang kisah itu. Kisah itu diulang-ulang terus gitu. Setiap tahun harus diulang-ulang dalam rangka kita mengenang tentang bagaimana nilai-nilai yang dibawa oleh keluarga Nabi Ibrahim. Pertama adalah tentang nilai tauhid itulah. Jadi tentang kekuatan kekokohannya tauhid. Yang kedua adalah tentang totalitas ketaatannya kepada Allah. Begitulah. Ya, totalitasnya kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah tentang apa, Bapak Ibu sekalian? Tentang pengorbanan yang luar biasa. Bahkan mau mengorbankan anaknya. Kalau itu sudah perintah Allah, maka tidak peduli. Maka dia tetap yakin akan apa yang Allah perintahkan kepadanya dan dia taat. Ya. Nilai-nilai apa lagi? Tentang rasionalitas. Ya, Nabi Ibrahim itu di dalam mengajak kepada kaumnya kepada tauhid itu dengan menggunakan akal pikiran gitu. Tidak punya yus pokoknya koyo ngono, ndak, tetapi adalah dengan rasionalitas. Kemudian hal yang penting juga nilai-nilai yang terkait dengan Bapak Ibu tentang bagaimana keluarga yang harmonis. Ya, dialog dengan anaknya, walaupun dia tahu begitu, ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, maka tidak dengan sendirinya langsung diperintah kemudian dia sembelih, tetapi dia dialog dengan siapa? Anaknya, ditawarkan bagaimana pendapatnya, begitulah.
Termasuk juga adalah nilai-nilai bahwa Ibrahim itu juga memikirkan bukan tentang dirinya dan keluarganya saja, tetapi tentang masa depan umat. Kan begitulah, ya. Jadi oleh karena itulah apa? Termasuk doa Nabi Ibrahim ya, ketika beliau menempatkan sebagian keturunannya itu supaya apa? Mereka nanti keturunannya itu adalah menegakkan sholat. Itu yang penting lah. Supaya mereka menegakkan salat. Kemudian juga berdoa tentang di hari kemudian juga ada orang-orang yang gitu, orang-orang yang soleh, yang rindu untuk mencontoh keluarga Nabi Ibrahim, melaksanakan ibadah haji dan umroh. Lagi-lagi ibadah haji itu adalah apa namanya? Kita mengenang tentang perjuangan keluarga Nabi Ibrahim sampai di internal sampai dilembagakan seperti itu. Termasuk adalah tentang pengorbanan yang tiada bandingannya, yang kemudian dilambangkan dengan kita melakukan kurban pada setiap tahun. Inilah Bapak Ibu sekalian, karena itu banyak nilai-nilai luhur yang dapat kita petik dari kisah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya lah ibadah haji dan ibadah kurban. Tetapi hal yang sangat penting terkait dengan ibadah-ibadah ritual itu adalah kita senantiasa bersyukur dan mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita masih berada di hari tasyrik. Kata Nabi, hari tasyrik itulah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Ini adalah hari-hari untuk apa? Makan, untuk minum, dan untuk berzikir kepada Allah. Banyak-banyaklah berzikir dan berdoa di hari-hari ini. Ini adalah hari-hari yang sangat indah, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita membesarkan Allah, selalu bertakbir. Ada takbir yang sifatnya muqayyad. Muqayyad itulah terikat dengan waktunya, yaitu setelah ibadah salat wajib 5 kali gitu sampai nanti besok tanggal 13 Dzulhijjah setelah sholat asar, baru setelah itu selesai. Tapi di luar itu boleh kita bertakbir, ya, boleh bertakbir. Ini ojo takbir keliling terus ngetang kok bodoh terus gitu ya. Boleh sendiri bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Terus itu boleh itu sendiri tanpa namanya adalah takbir mutlak, kapanpun dilakukan. Bahkan para sahabat juga sejak terbit fajar di 9 Dzulhijjah itu mulai juga selalu berzikir. Bahkan mereka berzikir di pasar. Mereka takbiran. Itulah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita gunakan waktu yang sangat mulia ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan haram yang dimuliakan, yang suci, dan juga di hari-hari yang mulia, termasuk di hari-hari tasyrik ini untuk banyak bersyukur. Di antara syukur itu kita menikmati anugerah Allah. Maka enggak boleh untuk berpuasa di hari tasyrik ini. Ibadah kok ora poso. Ngertine ibadah kuwi ya poso. Iki ibadah, ora poso wae ibadah. Karena nderek dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mangane itu juga tetap zikirnya itu yang penting. Lali kabeh nyota-nyate tanpa zikir begitu ya. Zikir alhamdulillah selalu Allahu Akbar, semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah apa yang dapat kita sampaikan ya, mengenang kembali tentang perjuangan kehidupan keluarga Nabi Ibrahim yang selalu diulang-ulang tiap tahun bagi kita. Bahkan kemudian kita mengenangnya dalam dua ibadah penting, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Tapi yang penting bagi kita bagaimana kita selalu bisa mengambil nilai-nilai luhur dari perjuangan kehidupan keluarga Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.